أخذنا من ظلمة الجهل والتياجي. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم وفي هذا الشهر الكريم وفي هذه المناسبة الكريمة. جمعنا الله وإياكم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا وفي البرزخ ويوم المحشر وفي الجنة. آمين اللهم آمين. اللهم بارك لنا في شعباننا وبلغنا رمضان. آمين اللهم آمين. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur, yang Maha membuka rahasia cahaya keindahan dan anugerah yang tiada mampu diberikan oleh hamba satu sama lain kecuali darinya, berupa kehidupan, berupa kenikmatan dunia yang fana dan kenikmatan akhirat yang kekal. Nikmatan akhirat tiada mungkin satupun makhluk yang mampu memberikannya kecuali dari Sang Pencipta seluruh makhluk, yaitu Allah. Dan kenikmatan di dunia pun tiada bisa terjadi kecuali dengan kehendak dan izin Allah. Sang Maha Pemilik kenikmatan dunia dan akhirat yang tiada henti melimpahkan anugerah dan kenikmatan pada hamba-hambanya sepanjang waktu dan zaman di dunia, dengan berkesinambungan kepada seluruh makhluknya, dari samudera kelembutannya, dari kalimatnya yang berfirman rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku sampai kepada segala sesuatu. Maka kasih sayang dan kelembutan Allah sampai kepada segala sesuatu di bentangan langit dan bumi, di sejak alam ini dicipta hingga yaumul qiyamah, dan akan berlanjut dengan rahmat yang abadi bagi hamba-hamba yang beriman, bagi hamba-hamba yang ingin dekat kepada Sang Maha Pemilik kenikmatan yang abadi, Sang Maha Pemilik kenikmatan zahir dan batin, pemilik kenikmatan dunia dan akhirat, Sang Maha Tunggal dan Maha Kekal, Maha Abadi dan Maha Sempurna, Rabbul Alamin Jalla wa'ala. Maka bukalah sana bagi kita, terlebih lagi dengan kehadiran kita di majlis yang luhur ini, di dalam istana keridhaan Allah, di dalam undangan Allah yang mengundang ruh kita dan mengizinkan seluruh sel tubuh kita berpadu untuk melangkah ke tempat ini dan hadir, sehingga dengan itu telah kita pahami bahawa Allah tiada mengundang tamu kecuali memuliakan, dan dialah yang maha memuliakan para tamu-tamunya. Maka anugerahnya berlimpah di malam ini, juga yang malam-malam merupakan malam-malam luhur menghadap bulan yang terluhur, Sayyidus Syuhur, pemimpin seluruh bulan, yaitu bulan Ramadan. Beberapa hari di hadapan kita akan datang kepada kita bulan yang paling mulia, yang padanya terbuka anugerah ilahiyah yang tiada makhluk mampu memberinya satu sama lain. Maka di malam ini akan saya sampaikan daripada khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk berakhir bulan Sya'ban
masuk kepada bulan Ramadan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dan juga oleh Imam Baihaqi dan lainnya. Namun sebagian para muhaddits mengatakan hadis ini dhaif. Namun Imam Ibnu Khuzaimah mencantumkannya di dalam sahihnya. Namun kalimat per kalimat daripada ucapan khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merupakan rangkaian dari hadis-hadis yang sahih. Maka ucapan beliau ini merupakan rangkaian ucapan-ucapan atau rangkuman daripada hadis-hadis yang mempunyai derajat yang sahih atau bisa dipertanggungjawabkan dengan dalil Al-Quranul Karim. Hadirin hadirat, saya bersabda, ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azim, syahr mubarak, syahr fihi lailat khairun min alfi syahr. جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. من تقرب به بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن. من فطر به صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قالوا ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. من خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار. واستكثروا به من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله تستغفرونه، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. Hadirin hadirat, Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada khutbah beliau 14 abad yang silam. Saya bersabda, ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azim. Wahai para manusia, kalian telah diselipungi oleh bulan yang agung, yaitu Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan adalah kebaikan yang dilipat gandakan kebaikannya menjadi lebih dan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang padanya tersimpan 1 malam, yang malam itu lebih mulia dari 1000 bulan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu fardhan. Allah jadikan puasa di siang harinya merupakan hal yang fardu, hal yang wajib bagi yang mampu. Ya,
wa qiyam lailihi tatawwu'a, dan bangun malam, salat malam di malam harinya dengan salat malam yang sunnah. Terikat dengan ucapan ini hadis yang barusan kita baca, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis ini diperkuat oleh hadis yang tadi kita baca bersama, riwayat Sahih Bukhari. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan iman, maksudnya ia orang yang beriman, orang muslim, bukan orang non-muslim, berarti orang muslim. Wahtisaban, berkata Imam Ibn Hajar al-Asqalani menukil ucapan Imam Nawawi Hujjatul Islam Barakatul Anam, bahwa yang dimaksud di sini ihtisaban adalah kesungguhan dengan keinginan berbuat puasa tanpa niat lain selain karena Allah Subhanahu wa taala, dengan kesungguhan. Ya, sebagian ulama lain menafsirkan makna kalimat ihtisaban di sini adalah kesungguhan, yaitu berusaha memperindah puasanya. Puasanya itu diusahakan diperindah. Sudah ia mampu menahan lapar dan haus, ia perindah lagi dengan hal-hal yang sunnahnya, sunnah-sunnah dari berpuasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di antaranya yaitu akhirkan sahurnya bukannya di waktu yang terlalu jauh, terlalu masih dini hari malam, tapi diperdekat kepada waktu yang dekat dengan subuh. Misalnya kalau subuhnya 4.30, sahurnya jam 4, ya, dan 20 menit cukup dan makan 20 menit, masalah cukup 20 menit makan. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini disunahkan adalah mendekatkannya kepada waktu fajar. Ya, salah satu sunnah daripada sunnah puasa. Dan juga mempercepat waktu buka, jangan diperlambat waktu buka puasanya. Merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di bulan puasa adalah memperbanyak baca Al-Qur'anul Karim. Juga merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan puasa memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim dan beriktikaf. Dari banyak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lainnya, dan segenap sunnah-sunnah itu dijelaskan oleh Hujjatul Islam Barakatul Anam Imam Nawawi alaihi rahmatullah, bahwa saatnya di bulan Ramadan adalah 700 kali lipatnya, dilipat gandakan amal pahala selain puasa. Kalau puasa, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadits qudsi, puasa itu adalah untukku fa ana azibih, maka aku yang akan memberikan ganjarannya tanpa perhitungan 700 kali lipat. Nah, di dalam khutbah ini disebutkan waqtiyam lailihi tatawwu'a. Kita kembali ke hadis yang tadi kita baca, man qama Ramadan, barang siapa yang beribadah malam di bulan Ramadan. Kembali ke ucapan Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, menjelaskan, menukil ucapan Imam Nawawi alaihi rahmatullah Hujjatul Islam Barakatul Anam, bahwa Imam Nawawi mengatakan makna qama di sini adalah salat tarawih. Di dalam syarah Nawawi atau Sahih Muslim, karena hadis ini juga diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, bahwa Imam Nawawi menjelaskan di dalam syarahnya makna dan jumhur
jumhur ulama, jumhur muhadditsin, pendapat terbanyak dari para muhaddits, para ahli hadis, bahwa yang dimaksud qama yaitu man qama man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang dimaksud qama di sini adalah salat tarawih. Ya, yang dimaksud di sini adalah salat tarawih. Yang berkata Imam Nawawi dalam Syarah Nawawi al-Sahih Muslim bahwa salat tarawih dilakukan sendiri-sendiri di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awal-awalnya berjamaah, lalu dibubarkan oleh Rasul karena risau dianggap menjadi hal yang baru. Maka hal itu tidak lagi diperbuat oleh Rasul, tidak pula diperbuat oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan diperbuat baru di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan berlakukan berjamaah di masjid-masjid di masa Khalifah Umar. Berkata Imam Nawawi, hal ini dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman di masa kekhalifahannya, lalu dilanjutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di masa kekhalifahannya, lalu dilanjutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhabnya, dan Imam Syafi'i dalam mazhabnya, dan Imam Malik dalam mazhabnya, dan hadirin-hadirat demikian dilakukan oleh seluruh mazhab kecuali sebagian kecil dari mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Syafi'i. Sebagian kecil masih ada yang melakukan sendiri-sendiri di masa Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Namun hadirin-hadirat tentunya yang kita kenal salat tarawih itu dilakukan berjamaah afdal. Apakah boleh dilakukan sendiri-sendiri? Tentunya boleh jika keadaan tidak memungkinkan bagi kita. Misalnya sibuk, ya, misalnya kerja, maka itu dia dalam perjalanan pulang selesai dari pekerjaannya tidak mungkin menghadiri salat tarawih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sudah kelewatan salat tarawihnya misalnya atau lainnya, hal-hal yang begini seperti itu bisa merupakan hal yang membuat kita melakukannya sendiri-sendiri di rumah, tapi tentunya afdalnya dilakukan berjamaah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kenapa? Karena hal ini merupakan jumhur para sahabat radhiyallahu anhum warḍahum dari mulai kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, dan mereka itu lebih tahu mana yang lebih afdal dan mana yang afdal dan mana yang lebih afdal. Kalau bagian dan besar dari mereka sudah melakukannya dengan berjamaah, maka tentunya layak bagi kita untuk melakukannya dengan berjamaah dan tanpa ada larangan melakukannya sendiri-sendiri salat tarawih itu. Hadirin hadirat, mengenai jumlahnya tentunya sudah ma'ruf dan masyhur, jumlahnya 23 rakaat. Tidak ada satu mazhab pun yang melakukan salat tarawih kurang dari 23 rakaat bersama witirnya. Tidak ada satu mazhab pun. Kecuali mazhab Imam Malik melakukan 41 rakaat di Masjidin Nabawi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, namun tidak ada yang melakukannya 11 rakaat. Tidak ada satu mazhab pun, tapi tidak ada larangannya. Karena kembali kepada lafaz hadis bahwa yang dimaksud oleh Rasul memperbanyak salat sunnah di malam-malam bulan Ramadan. Mau 8, mau 6, mau 4, mau 3, 2, berapa, yang jelas memperbanyak salat sunnah malam di bulan Ramadan. Tapi tentu yang afdal adalah mengikuti apa-apa yang telah diperbuat oleh para imam dan para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian kita lanjutkan daripada khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan kaman ada rajami wa qiyam madaini tatawwa man takharraja fihi bi khassatin min al-khair
kana kaman ada fardhu fi man siwa. Barang siapa yang melakukan perbuatan hal yang wajib diperbuat di bulan Ramadan, maka barang siapa yang membuat perbuatan barang siapa yang memperbuat hal-hal yang bukan hal yang wajib, hal yang sunnah, hal-hal yang lainnya, pahalanya menyamai pahala melakukan hal yang wajib di selain bulan Ramadan. Wa man adda bi fardhu kana kaman adda 70 fardhu bima siwa. Barang siapa yang melakukan hal yang wajib di bulan Ramadan, pahalanya seperti 70 kali lipat menunaikannya di selain bulan Ramadan. Ini 70 kali lipat. Diperkuat pada riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa amal pahala itu dilipat gandakan dari asyara dhaif ila 700 sampai 700 kali lipat. Wa aktsar dan lebih dalam lafaz Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari 700 kali lipat. Bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah, demikian agungnya rahasia kemuliaan Ramadan ini. Wa huwa syahrus sabr, dan bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Nah, di sini kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kesabaran yang sangat agung dengan para sahabatnya Muhajirin dan Ansar, dengan rahasia kesabaran yang sangat mendalam. Rahasia kesabaran. Kenapa justru di bulan Sabar terjadi perang Badar Al-Kubra? Malah perang Badar terjadinya di bulan Sabar. Kok di bulan Sabar perang? Karena memang perangnya bukan menginginkan permusuhan dan ingin menghancurkan, tapi perangnya Rasulullah SAW di sini adalah demi menegakkan dan membela agama dari serangan kaum Quraisy, dari kesabaran yang berkesinambungan belasan tahun. 13 tahun Rasulullah SAW terus dibantai dan dipersulit oleh ta'asyar sana di Makkah. 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah beliau terus dalam dipersulit dan dibantai dan terus disiksa demikian sampai hijrah ke Madinatul Munawwarah masih juga terus demikian. Maka sampai terjadi Rasulullah SAW tidak berkehendak untuk perang, tapi hanya untuk memotong air Abu Sufyan, untuk memotong kafilah Abu Sufyan yang datang akan masuk ke Makkah. Kenapa? Kafilah itu rombongan-rombongan yang berdatangan ke wilayah-wilayah masing-masing, ya. Jadi pasokan-pasokan berupa pangan, sandang dan lainnya yang masuk ke Madinah selalu dipotong oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy selalu memotongnya, maka Rasulullah SAW ingin memberikan teguran. Terus memotong begini, mau kasih pelajaran, Rasul mau potong juga kafilahnya Abu Sufyan yang akan masuk ke Makkah. Masuk maksudnya keluar dari Rasulullah SAW bukan untuk berperang dengan Quraisy, namun Quraisy mendengar perbuatan itu akan diperbuat oleh Rasul. Mereka keluar dengan 3.000 pasukan yang lengkap dengan senjata untuk membantai kelompok Nabi Muhammad SAW. Maka terjadilah perang Badar Al-Kubra. Dengan kejadian itu, dengan jumlah yang demikian kecil, Rasul masih memerintahkan jangan memukul anak kecil saat perang Badar, jangan memukul wanita, jangan memukul orang yang tidak bersenjata, dan jangan menyerang sebelum mereka dahulu menyerang. Jumlah 313 berhadapan dengan 3.000 pasukan lengkap dengan senjata. Yang 313 cuma sebagian belas saja yang punya pedang, sebagian seberapa saja yang punya kuda,
sebagian pakai keledai, satu keledai 3 orang, dan satu kuda 3 orang, dan yang berjalan kaki, dan yang tidak punya senjata apa-apa mau berhadapan dengan 3.000 pasukan. Masih Rasul berkata, jangan menyerang sebelum mereka bergerak menyerang. Inilah syahrul sabar, bulan kesabaran. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan as-sabr thawabuhu jannah, dan sabar itu balasannya adalah surga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka kemenangan terjadi di Badr Kubra dengan kemenangan yang dahsyat, dengan doa yang dahsyat dari makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluknya Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berdoa di malam 17 Ramadan itu. Kejadian perang Badar pada 17 Ramadan, malam 17 Ramadan Rasul berdoa, ya Rabb, in syi'ta lam tu'bad ba'da al-yawm, wahai Allah, law halaka hadzal qawm, in syi'ta lam tu'bad ba'da al-yawm, wahai Allah. Di antara ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai lidahnya ini terjatuh, beliau bersabda, wahai Allah, kalau sampai kelompok kecil ini dibantai esok hari oleh orang-orang Quraisy yang demikian lengkap senjatanya, maka tidak ada yang menyembahmu lagi di muka bumi. Habis sudah. Karena apa? Yang ditinggalkan di Madinah adalah kaum wanita dan anak-anak. Prianya keluar 313. Itulah saat itu jumlah muslimin. Kalau itu dibantai, habislah. Tidak ada yang menyembahmu lagi di muka bumi, wahai Allah. Maka di saat itu, hari esoknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ribuan malaikat sampai berjumlah 5.000 pasukan malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu Ahlul Badar. Tentunya tidak berimbang 3.000 pasukan dengan senjata apapun mau menghadapi 5.000 pasukan malaikat. Tidak berimbang. Satu malaikat saja sudah cukup untuk menghabisi 300.000 atau jutaan daripada pasukan bersenjata lengkap satu malaikat. Di mana kalau 5.000, lalu kenapa Allah turunkan sampai 5.000 pasukan? Adalah tasyrifan bi sya'ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, bagaimana keadaan orang-orang yang ikut dalam perang Badar dari umatmu? Rasul bersabda, mereka sebaik-baik kelompok dari umatku. Maka berkata Jibril, demikian pula malaikat yang turun 5.000 itu malaikat yang terbaik daripada seluruh malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk membantu Ahlul Badar, berpadunya Ahlul Bait Rasul, Muhajirin dan Ansor bersatu dalam satu kesatuan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu panji dipegang oleh Muhajirin, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan satu panji dipegang oleh kaum Ansar. Hadirin hadirat yang memuliakan Allah, kejadian itu dari doa Nabi Muhammad SAW, keesokan harinya peperangan terjadi. Beberapa jam saja selesai, sudah kacau balau dan kalah pasukan Quraisy karena turunnya 5.000 pasukan malaikat membantu 313 kaum Muhajirin dan Ansar dari para pecinta Sayyidina Muhammad SAW. Dan lihat rahasia kemenangan mereka, jangan menyerang sebelum mereka menyerang dulu. Dan saat-saat seperti itu mereka berpuasa juga, puasa Ramadan dalam perang Badr Kubra. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian agungnya rahasia pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya bersabda, wa syahrul muasah, juga bulan Ramadan itu bulan kita untuk saling berluas-luas, yaitu saling membantu satu sama lain.
saling peduli satu sama lain. Wa syahru yazdad bihi rizqul mu'min, dan di bulan Ramadan itu orang-orang beriman ditambah rezekinya oleh Allah. Ya, biznadziratin ila Allah. Man fattara bihi sha'iman kana maghfiratan lidunubihi. Barang siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang puasa, maka baginya pengampunan atas dosa-dosanya, wa itqala qabdihi minan nar, dan bebasnya dirinya dari api neraka. Wa kana lahu mithla ajrihi min ghairi ayyan taqisa min ajrihi syai', dan dia mendapatkan pahala tanpa dikurangi pahala puasa, seperti pahala puasa orang tersebut tanpa berkurang dari pahala puasa orang tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka para sahabat terus berkata, ya Rasulullah, laisa kulluna najid ma yuqdirus shaim. Wahai Rasul, tidak semua dari kami mampu untuk memberi makan orang yang puasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, yu'tillahu hadha thawab man fattara sha'iman ala tamratin aw syarbata ma' aw madakata laban. Pahala ini bukan harus dengan hidangan-hidangan yang berlebihan, walaupun hanya dengan tamratin, walaupun hanya dengan sebutir kurma atau beberapa butir kurma, wa syarbat ma, ataupun beberapa teguk air, atau madakata atau sedikit daripada susu yang kita berikan untuk orang yang berbuka puasa, maka mendapatkan pahala itu menurut kemampuannya. Wa syahrun awwal rahmah wa wasatun awwal ridqun minan nar, dan bulan itu adalah bulan yang awalnya adalah rahmat, itu kasih sayang Allah, tengahnya adalah pengampunan Allah, akhirnya adalah pengampunan dan bebas dari api neraka. Hadirin hadirat, sungguh keselamatan mana lagi yang lebih agung dari selamatnya orang dari api neraka. Jika dia sudah selamat dari api neraka, maka apalagi keselamatan yang belum dia raih, sungguh mudah diraih. Kalau sudah yang paling besarnya keselamatan, yaitu selamat dari murkanya Allah, yaitu masuk ke dalam api neraka. Kalau sudah dibebaskan oleh Allah di bulan itu dari kemurkaannya yang terbesar, apalagi dari kemurkaan atau dosa-dosa Allah, dosa-dosa kita, dosa-dosa hamba yang lainnya dari perbuatan-perbuatan kita, maka bulan itu adalah bulan perjuangan kita untuk mencapai keluhuran bulan Ramadan. Man khafa mamlukihi ghafarallahu lah. Barang siapa yang meringankan budaknya, maka Allah mengampuni dosanya. Kalau zaman sekarang tidak ada perbudakan, ya. Wa ataqahu minan nar, wa bebaskan dari neraka, wa staqtiru bihi min arba'i khisal. Nah, jadi nanti di bulan Ramadan itu sudah dijelaskan di sini awal bagi kita untuk memberi orang-orang yang berpuasa, buka puasa, hal yang sunnah, pahalanya besar. Dia bukan terus memikirkan kita di zaman sekarang yang dipikirkan cuma kita aja. Dia mau masuk Ramadan nih, ya makan masuk Ramadan, ya makanan seperti ini apa untuk disedekahkan kepada orang mendapatkan pahala buka puasa, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Dia awal buka puasa pertama buka. Karena sunnah juga kan sunnahnya dipercepat waktunya, maksudnya saat adzan langsung buka dengan makanan-makanan yang sudah sebenarnya mencukupi makanan. Sekali makan itu sudah dengan kurmanya, dengan jusnya, dengan buah, dengan segala macamnya. Habis itu sholat maghrib. Di sholat maghrib baru makan beneran. Dan tadi makan apa? Kalau yang
kedua makan beneran. Tadi pertama sebelum pasti itu makan buka puasa, itu makan pembukaan itu. Oh ini sekarang makan beneran habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib makan beneran. Lalu sholat tarawih, habis sholat tarawih apa lagi makan penutup. 3 kali makan nih. Makan pembuka, buka puasa, bukan makanan buka puasa. Yang kedua makan beneran. Yang ketiga makanan penutup. 3 kali makan. Selesai makan penutup, sudah nyantai sebentar, mana cuci mulut. Bawa yang satu, cuci mulut. Ya, jadi makan satu. Udah 3 kali makan, ya 3 kali makan nih. Nanti sahurnya gitu lagi. Baru bangun, mulai lapar, bangunnya udah bangun lagi 2:30. Ya, makan dulu, sahur dibuka nih. Ya, kan setelah itu nanti makan lagi karena memang sahur beneran. Sunnahnya kan diakhirkan waktunya. Jam 4 makan lagi. Habis itu makanan penutup diambil imsak. 3 kali lagi. Jadi 6 kali. 3 kali malam tambah makanan cuci mulut tadi cabut 4. Terus besoknya sahur 4 lagi sama makanan cuci mulut sebelum imsak masih makanan cuci mulut tadi 4 kali 8 kali makan. Boro-boro mikir memberikan pada orang-orang yang buka puasa untuk dirinya butuh 8 kali makan, itu pun dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, diluaskan rezekinya ini, tapi ulah itu. Jadi dijadikan 8 kali makan tadi untuk kita 2 kali ya buka sahur, ya sisanya kalau ada lebihnya tentunya buka puasakan orang lain. Ya. Dan selanjutnya Rasulullah SAW menjelaskan di akhir sini dan istaghfiru fihi min arba'i khisal, perbanyak 4 hal dalam bulan puasa itu. 2 hal yang Allah ridai, khislatain tardawun bihima rabbakum wa khaslatan la ghina bikum anhuma, dan 2 hal yang diridai Tuhan kalian, dan 2 hal yang lainnya hal yang sangat kalian butuhkan. Fa'ammal khislatan allatan tardawna bihima rabbakum wa syahadatu la ilaha illallah wa tastaghfirunahu. 2 hal yang sangat diridai Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah dan istighfar pada Allah, astagfirullah. Wa amma allatan la ghina bikum anhuma wa tas'aluna Allah al-jannah wa ta'uduna bihim minan nar. Dan 2 hal lagi yang merupakan hal yang kalian sangat membutuhkannya adalah kalian memohon surga kepada Allah dan memohon dijauhkan dari api neraka. Itulah ucapan yang sering kita baca. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. 2 hal yang diridhai Allah dan 2 hal yang sangat kalian butuhkan. 4 hal itu. Demikian ucapan yang sering kita baca itu diperbanyak di bulan Ramadan. Di akhir Rasul bersabda, "Man asbaha fihi sha'iman saqahu min haudi syarqatan la yadhunu hatta yadkhulal jannah." Barang siapa yang mengenyangkan sampai kenyang, kalau tadi pahala memberi buka saja, walaupun hanya beberapa butir kurma atau dengan air atau dengan susu atau dengan beberapa makanan, buka saja. Tapi kalau sampai mengenyangkan, orang yang puasa ia akan diberi minum dari telagaku, kata Rasulullah SAW. Dan haudi, telaga haudku, telaga haud
yang barang siapa meminumnya tiada akan lagi pernah merasa haus selama-lamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Hadirin hadirat dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan minum dari telaga haud milik Nabi kita Muhammad SAW yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita itulah hal-hal yang sangat luhur daripada tuntunan-tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, insyaallah kita berlanjut berjumpa di malam Selasa yang akan datang dan majlis-majlis berlanjut juga majlis-majlis harian. Perlu diketahui juga bahwa besok majlis Forum Pemuda Muslim Maluku Selasa 17 Juli 2012 daerah Kalimalang, maka jemaah yang punya kesempatan hadir ya, yang tidak punya kesempatan hadir juga hadir. Forum Pemuda Muslim Maluku Selasa 17 Juli 2012 di daerah Kalimalang ya. Lalu pendaftaran masih terus dibuka bagi jadwal majelis untuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan malam-malamnya baik orang-orang dahulu bulan Ramadan itu mereka penuhi dengan ibadah, khususnya perbanyak Al-Quran siang hari dan malam hari, dan malam harinya sholat tarawih. Sholat tarawihnya banyak ya, seperti kalau di Jari Hadramaut itu di awal waktu sholat isya ada masjid melakukan sholat tarawih, ada masjid lain melakukan sholat tarawih setengah 9, masjid lain melakukan sholat tarawih jam 10, masjid lain melakukan sholat tarawih lagi setengah 12, masjid lain lagi melakukan sholat tarawih ada setengah 1 sampai setengah 3, ada yang melakukan masjid tarawih. Yang mampu mereka menghadiri bisa sampai 3-4 kali sholat tarawih mengikutinya, masjid ini pindah ke masjid. Begitu keadaannya, bukan model kita ya, model kita habis sholat tarawih terus sana kemari ya, nongkrong sana nongkrong sini, warawiri sana sini. Mendingan hadir di majelis Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan, tentunya jauh lebih afdal dari majelis di bulan lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bersalawat, berzikir bersama di bulan Ramadan tentunya lebih afdal dari bulan lainnya. Ya, terus kenapa orang tidak melakukannya? Mereka melakukannya namun sendiri-sendiri. Cuma kalau kita melakukannya juga membuka kesempatan bagi yang ingin bersama. Ayo ya, jadwal kita buka. Masih insya Allah acara kita di malam 17 Ramadan haul Ahlul Badr sekaligus doa nuzul Quran dan zikir akbar dengan zikir ya Allah 1000 kali di malam 17 Ramadan di Monas, insya Allah dengan sambutan secara streaming dari guru mulia kita Al-Muslim Al-Arifillah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dari Hadramaut. Sambutan secara streaming yaitu internet ya, akan disambungkan ke sana agar beliau memberikan sambutan langsung pada kita di malam 17 Ramadan di Monas. Insya Allah acara sukses, amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, acara yang agung dan besar di malam nuzul Quran, malam turun Al-Quran, dan di malam doa yang agung, malam 17 Ramadan yang juga jangan lupa 17 Ramadan itu hari Badr, perangan yang pertama dengan kemenangan yang agung, itu bertepatan dengan 17 Agustus 1945.
kebebasan negeri muslimin terbesar di dunia ini terjadi pada 17 Agustus 1945 itu bertepatan juga dengan 17 Ramadan. Di masa itu 1945 bertepatan dengan hari Jumat 17 Ramadan, sama dengan kejadian Badr al-Kubra yang terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan. Hadirin hadirat menunjukkan bahwa Allah SWT telah memberikan anugerah besar pada kita untuk mengalahkan sekutu, untuk mendapatkan kemerdekaan, dan tentunya alhamdulillah Jakarta menjadi ibu kota negara muslimin terbesar di dunia ini. Semoga Allah pertahankan benteng terkuat dari negara muslimin terbesar di dunia ini. Semoga Allah perkuat dan Allah SWT jaga dari gangguan-gangguan yang ingin meruntuhkan kekuatan dari benteng yang kita bangun untuk memakmurkan Jakarta dengan iman, dengan kedamaian, dengan ketenangan, dengan kesejukan dan kesejahteraan. Dan juga semoga Jakarta sebagai negara ibu kota negara muslimin terbesar yang diselamatkan oleh Allah SWT dan diberikan pertolongan sebagaimana pertolongan kepada Ahlul Badr dan juga pertolongan kepada seluruh kota-kota lainnya, kota Malang Raya dan kota-kota lainnya di negeri ini, bangsa negeri muslimin terbesar di dunia, dan juga bagi seluruh wilayah di dunia ini, wilayah muslimin di barat dan timur, dalam pertolongan dan inayah Allah. Dan doa itu akan kita memandangkan dengan sepuas-puasnya dengan zikir ya Allah 1000 kali di malam 17 Ramadan di Monas. Insyaallah acara sukses. Amin. Maka kita berdoa bersama dengan ucapan terima kasih pada para habaib, para tamu-tamu terhormat, para ulama, para kiai, para sepuh, dan doa-doa leluhur bagi mereka, juga bagi Dewan Pengurus Masjid Raya Al-Anwar dan para wakafnya, mereka yang masih hidup. Semoga limpahi rahmat dan keberkahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan yang telah wafat semoga dimuliakan di alam al-barzakh dalam kemuliaan bersama Siddiqin dan Mubarrani. Dan juga bagi staf keamanan dari Polsek Pancoran dan juga para pembantu keamanan dari Polsek Pancoran dan juga para segenap kru yang turut mendukung suksesnya acara ini. Semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama untuk agar Allah melimpahkan rahmat dan kebahagiaan dan mengabulkan seluruh hajat kita. Mereka yang dalam ujian nasional, adik-adik kita lagi ujian sebagian, semoga dilimpahi kesuksesan lahir, batin, dunia dan akhirat. Sukses dalam ujiannya, sukses dalam kehidupannya, sukses di akhiratnya, bersama keridhaan dan bimbingan rahmat ilahi Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang dalam musibah di antara kita, Allah hapus musibahnya, Allah gantikan dengan anugerah, dan musibah yang akan datang pada kita segera disingkirkan oleh Allah, digantikan dengan anugerah. Qul jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami titipkan diri kami, kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami kepada samudera maaf dan pengampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, pada siapa kami mohon pengampunan kalau bukan kepada yang Maha Mengampuni? Ya Allah, 31 seluruh
makhluk di alam semesta untuk menghapus titik catatan dosa di catatan amal kami tidak akan mampu. Namun Engkau mampu menghapus keseluruhannya dalam sekejap dengan semudah-mudahnya. Maka berdoalah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami titip sisa usia kami, sisa nafas kami titipkan pada samudera dan kasih sayang dan kelembutan-Mu. Ya Allah, kami titip pada siapa sisa kehidupan kami kalau bukan pada yang Maha Pemilik dunia dan akhirat dan Maha memiliki kehidupan kami. Ya Allah, jagalah sisa kehidupan kami dan bimbing kami selalu dalam kemuliaan, dalam kesucian, jauh dari kehinaan. Ya Allah, ya Allah, beri kami kekuatan untuk menjauhi dosa, beri kami kekuatan untuk berbuat ibadah. Ya Allah, kami terus berbuat dosa siang dan malam, dan Engkau telah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa la tudhunna jami'a fastaghfiruni yaghfir lakum. Ya Allah, Kau telah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hamba-hamba-Ku, kalian berbuat dosa siang dan malam, dan Aku mengampuni dosa, maka mohonlah pengampunan dosa padaku, Ku ampuni dosa-dosa kalian. Ya Allah, kami banyak berbuat dosa dan terus lupa mohon pengampunan. Ya Allah, pada siapa kami mengadu sifat-sifat hina kalau bukan kepadamu. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka, jauhkan kami dari siksa kubur. Ya Allah, limpahi kami kebahagiaan dunia dan akhirat, kedamaian dunia dan akhirat, ketenangan dunia dan akhirat, kesucian dunia dan akhirat, kemuliaan dunia dan akhirat. Wahai Sang Pemilik dunia dan akhirat, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bagi kami, bagi wilayah kami, bagi bangsa kami, bagi seluruh wilayah muslimin di Kuala ini. Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah, kemudian doa penutup oleh guru kita yang kita muliakan, kita cintai, oleh Sayyid Da'iyallah Nabihu bin Muhammad Baqi Al-Qas. Maka Rabbi tetapkan syukur. Ya Rasulullah, salamun alaikum.
الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انزل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا وبارك لنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.